yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nurhanisa, Rizka Fitriati, dan Rahmayati. Nah, di sini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan mengekspor dan mengimpor. Nah, ekspor ini menjual atau mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Kemudian ada menurut Mugyarto. Nah, globalisasi diartikan berbeda-beda oleh orang dan perdagangan bebas, yang merupakan saudara kembar globalisasi. Dianggap sebagai raksa yang sudah siap mencaplok kita semua tanpa ada cara apapun untuk menghadapinya. Nah, globalisasi adalah perluasan kegiatan ekonomi melintas batas-batas politik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang dari jasa termasuk buruh atau tenaga kerja, modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan. Kemudian ada teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan kaum merkantilisme. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis berpusat pada dua ide pokok. Yang pertama yaitu pemupukan logam mulia. Kemudian setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Nah, kemudian ada teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Nah, yang pertama adanya division of labor atau pembagian kerja internasional. Yang kemudian ada spesialis internasional dan efisien produksi. Nah, teori yang ketiga ada teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Nah, yang pertama, bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua jenis barang dibandingkan negara lain. Nah, yang pertama, bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua jenis barang dibandingkan negara lain. Nah, yang kemudian, apakah negara tersebut juga mengadakan perdagangan internasional? Nah, kemudian ada besarnya keuntungan dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama itu di Jepang, 1 unit elektronik ada 0,625 kg rempah-rempah. Nah, sedangkan di Indonesia 1 unit elektronik 1 kg rempah-rempah. Kemudian ada di Indonesia 1 kg rempah-rempah sama dengan 1 unit elektronik. Sedangkan di Jepang 1 kg rempah-rempah sama dengan 1,6 unit elektronik. Kemudian ada teori permintaan timbal balik oleh John. Nah, teori yang dikemukakan oleh John ini sebenarnya melanjutkan teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Maksud teori timbal balik adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan penawarannya, karena baik permintaan dan penawaran menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Selanjutnya ada sebab-sebab munculnya perdagangan internasional. Nah, perdagangan di internasional disebabkan oleh adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain yang pertama yaitu perbedaan jumlah penduduk dan perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimilikinya. Kemudian perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsa. Kemudian perbidanan iklim dan keadaan alam. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fitriati. Saya akan menjelaskan tentang devisa atau alat pembayaran antara negara. Devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima di dunia internasional. Sebagai alat pembayaran, sumber devisa berasal dari 1. Ekspor barang dan jasa. 2. Pinjaman atau kredit dari luar negeri. Yang
ketiga, bantuan dan hadiah dari luar negeri. Yang keempat, pariwisata. Yang kelima, kiriman dari orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, fungsi devisa. 1. Pembayaran impor barang dan jasa. 2. Biaya kedua dan konsultan dan di luar negeri. Yang ketiga, biaya perjalanan dinas dan kunjungan pejabat luar negeri. Yang keempat, biaya pengiriman misi kesenian dan kontingen orang oleh raga luar negeri. Yang kelima, pembayaran asuransi utang luar negeri. Selanjutnya yaitu cara pembayaran antara negara. 1. Konvensi pribadi. Sekarang jarang digunakan karena sulit importif yang utang piutang bernilai dan atau berjumlahnya sama. Yang kedua, menggunakan surat wesel dagang. Yang ketiga, menggunakan pembayaran tunai. Artinya pembayaran yang dilakukan bersama-sama dengan surat pasaran atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dihafalkan oleh importir. Yang keempat, menggunakan L atau C atau letter of credit adalah salah satu cara pembayaran suatu wesel dalam jumlah yang ditentukan. Dokumen kredit ini dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada ekspor di luar negeri melalui koresponden bank. Selanjutnya, jual beli valuta asing. Padahal mata uang yang satu berbeda dengan mata uang yang lain dan cenderung berubah-ubah setiap saat. Dalam jual beli valuta asing ada dua, yaitu kurs beli adalah kurs yang digunakan dan bank atau pengusaha penukaran uang bila beli mata uang asing atau valuta asing. Kedua yaitu kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh bank atau pengusaha penukaran uang bila mereka menjual valuta asing. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan menetapkan sistem nilai yang berlaku. Selanjutnya yaitu dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang Indonesia mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negeri lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negeri kita, maka sering disebut era globalisasi. 1. Dampak positif ekspor, yaitu memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Dampak negatif ekspor yaitu menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Sekianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmayati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Pada dasarnya, manfaat perdagangan internasional hampir sama dengan dampak
positif dari ekspor dan impor. Adapun manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut ini. Pertama, kebutuhan setiap negara terpenuhi. Kedua, menambahnya devisa negara. Ketiga, dapat diadakan stabilisasi produksi. Keempat, mendorong peningkatan jumlah produksi. Kelima, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Keenam, mendorong kemajuan iptek. Dan ketujuh adalah memperluas pasar atau jaringan konsumen. Hambatan dalam perdagangan internasional diantaranya yaitu: pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara proteksi. Ketiga, kuota impor. Keempat, perang dan resesi. Kelima, adanya tarif yang dibebankan pada atasnya melintas daerah perbedaan. Yang keenam, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah daftar yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya yaitu mencapai 1 tahun. Pertama, neraca perdagangan disebut aktif apabila jumlah nilai ekspornya lebih besar daripada impornya. Yang kedua, neraca perdagangan pasif apabila jumlah ekspor suatu negara lebih kecil daripada nilai impornya yang terjadi sisa kurangnya defisit. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Pertama, proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara antara lain yaitu: pertama, larangan impor. Melarang impor produk tertentu yang juga diproduksi di dalam negeri, terutama barang-barang yang memiliki daya saing yang lemah. Kedua, tarif impor. Mengenakan tarif impor yang lebih tinggi terhadap barang-barang tertentu untuk mengurangi masuknya barang-barang tersebut. Ketiga, kuota. Membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam negeri. Keempat, subsidi. Memberi subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Yang kelima, premi. Memberikan premi kepada produsen yang mampu mencapai jumlah produksi tertentu dengan kualitas yang baik sehingga memiliki daya saing. Kedua, perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Ketiga, politik dumping. Politik ini bertujuan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Contohnya, mobil Jepang di Singapura dijual dengan harga 1 juta yen, sementara di Jepang dijual dengan harga 1,4 juta yen. Demikianlah penyampaian materi oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.